jadwal tahapan pemilihan wagub. Dan di rancangan ini pemilihan wagub itu sendiri insya Allah kita akan laksanakan pada tanggal 18 Maret ini dengan 2 agenda. Pertama di situ ada penyampaian ide dan gagasan sekaligus tanya jawab terkait visi misi gubernur dalam RPJMD. Kemudian agenda yang keduanya agenda pemilihan. Nah, prosesnya semuanya udah kita jadwalkan, wawancaranya kapan, kemudian materi-materi dan sebagainya besok tuntas. Berarti ada wawancara, ada tanya jawab gitu ya? Ada, jadi untuk proses wawancara ini sebenarnya kaitannya dengan verifikasi faktualnya ya. Jadi kalau verifikasi administratif itu kita tunggu, kita beri waktu 4 hari untuk memberikan kelengkapan datanya, data bacalon. Kemudian untuk verifikasinya sendiri kita laksanakan 1 hari. Kemudian 1 hari lagi dalam proses wawancara. Itu tanggal berapa Bang? Tahapan-tahapannya sebenarnya sudah tertuang. Ini kita mulai running mulai besok. Mulai sudah pas KSK turun hari ini, kemudian besok tahapannya sudah mulai, yaitu penyusunan rangkaian-rangkaiannya, penetapan jadwalnya juga besok. Kemudian yang masuk di dalamnya wawancara. Itu internal atau terbuka? Oh, ini belum kita putuskan ya, karena mekanisme untuk wawancara ini kan sebenarnya masuk dalam agenda verifikasi kan sebenarnya. Jadi verifikasi wawancara itu bagian dari verifikasi, kemudian kita masih belum putuskan. Jadi terbuka atau tertutupnya karena kan ada hal-hal yang memang tidak bisa dibuka untuk umum. Kemudian kalau nanti dalam proses wawancara kan kaitannya sudah diatur di dalam tatib apa-apa aja sih yang diwawancarakan. Pertama terkait masalah kelengkapan administrasinya, kemudian yang kedua itu menyangkut masalah kapasitas atau kompetensi si calon ini. Bang, dan kepribadian dan kompetensi. Bang, jika tanggal 18 ternyata tidak quorum Bang paripurna pemilihan, seperti apa Bang? Begini, kita ini kan sesuai dengan tata tertib di Perda 1 2020, kemudian di tatib pemilihan juga bahwa kita punya waktu itu 30 hari. Apabila dalam 30 hari ternyata tidak selesai atau tidak terpilih, belum terpilih wakil gubernurnya, maka kita harus adakan paripurna kembali untuk proses perpanjangan masa kerja Panlih itu sendiri. Jadi tidak ada lagi bentuk Panlih lagi, bentuk tatib lagi, tidak ada, hanya paripurna untuk perpanjangan. Tapi kami yakini bahwa dengan itikat baik, kemudian di Panlih juga orang-orang yang energik dan orang-orang yang memang punya keinginan besar agar gubernurnya nggak jomblo terus gitu, agar visi misi dan dituangkan dalam RPJMD gubernur benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Artinya bahwa tidak ada kekhawatiran bahwa tanggal 18 ini tidak korum, karena ya masyarakat juga atau anggota dewan juga kan sudah capek juga ditanya juga oleh konstituennya kapan ini wakil gubernurnya ada gitu kan. Bang, konsep surat suara seperti apa Bang nanti Bang? Konsep surat suara itu sama seperti dalam tatib, itu kan sebenarnya given aja. Jadi sama seperti pemilihan, ada foto, kemudian ada nomornya, kemudian di situ juga ada nama si calon dalam kotak. Jadi ada 2, nomor 1 dan nomor 2. Gitu. Mengambil nomor urut juga tuh Bang? Tidak, karena di dalam tatib juga sudah kita atur bahwa itu berdasarkan abjad nama. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat, kalau di depannya seperti Ahmad Rija Patria, walaupun A1, kemudian di situ ada Haji Nurmansyah Lubis, N berarti dia masuknya nomor 2. Kalau kita ikutin yang itu, tapi memang kita harus ikuti. Kita nggak boleh nabrak ketentuan, jangan sampai kalau ada satu tahapan yang kita lewati tidak sesuai dengan tatib, maka terancam hasilnya jadi unlegitimate. Gitu. Untuk berkas Cawagup sendiri itu prosedurnya berkas Cawagup nanti kita tunggu, itu sudah kita mulai berkas Cawagup tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 9. Kenapa demikian? Karena memang di tatib diatur maksimal 5 hari berkas sudah harus diterima oleh kita.
kemudian kita lakukan proses verifikasi di tanggal 10, kemudian di tanggal 11 kita lakukan proses wawancara. Itu bersurat, Panli bersurat Panli akan bersurat kepada, jadi mekanismenya Panli akan bersurat kepada Ketua DPRD, kemudian Ketua DPRD nanti akan bersurat kepada Gubernur agar berkas dokumen bacalon ini segera diserahkan kepada Panli untuk dilakukan proses verifikasi. Jadi prosesnya begitu, jadi tidak bisa Panli langsung meminta kepada bacalon, tidak bisa, tetapi Panli melalui Ketua DPRD bersurat kepada Saudara Gubernur. Nanti kita terimanya dari Saudara Gubernur nih, mau cepat atau tidaknya tergantung proses yang di sebelah juga, nanti tergantung dari Balai Kota juga. Jadi pada saat kita bersurat, kita meminta data itu ya harusnya segera dikirimkan ke kita agar tahapan yang sudah kita tetapkan ini bisa terlaksana dengan baik. bersurat itu kapan, Bang? Bersurat itu kita sudah siapkan besok. Besok Besok kita bersurat kepada Ketua DPRD agar Ketua DPRD melanjutkan surat tersebut mengacu dari bla 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 segala macam, kemudian bersurat kepada Gubernur agar menyerahkan data-data bacalon seperti itu modelnya ya. Kalau berkas tadi juga harus ada apa? Melengkapi bagi yang tidak lengkap. Oh tidak, nggak ada. Jadi kita tidak ada namanya ada perbaikan, tidak ada perbaikan. Jadi waktunya itu 5 hari untuk pemberkasan administratifnya 5 hari. Tetapi kita lihat di sini kita hanya memberi ruang itu 5 hari kerja ya, 5 hari kerja. Nah kita beri tanggal 5, tanggal 6 sampai dengan tanggal 9. Artinya ini cukup lah untuk bacalon ini mempersiapkan berkas-berkasnya untuk diproses lebih lanjut. Tidak lengkap gugur. Ya, karena tidak ada perbaikan. Berkasnya apa aja sih, Bang? Secara Itu sudah jelas lah terkait masalah CV, identitas diri dan sebagainya. Kemudian bagi yang aktif di TNI Polri, aktif di DPR dan aktif di sebagai lembaga hukum ya harus ada surat pengunduran dirinya. Pengunduran diri dan disetujui oleh pimpinannya untuk mengundurkan diri. Dan saya yakin lah bacalon sudah mempersiapkan itu semuanya. agenda timeline tadi itu udah sepakati atau Itu rancangan kita akan sepakati besok. dari Panli udah sepakat? Udah dari Panli yang tadi hadir 5 orang sebenarnya sudah memenuhi quorum, tapi dalam sistem demokratis kita akan tetapkan besok bersama dengan teman-teman. Besok ditetapkan, besok langsung juga kita kirim suratnya ke pimpinan atau Ketua DPRD untuk diteruskan ke Gubernur. Dari Komisi C udah ada antisipasi dampak corona nggak, Bang, untuk penurunan pendapatan daerah, Bang? Begini, jadi kalau kita melihat antisipasi itu ya harus memang dilakukan, tetapi kita belum melakukan rapat kerja. Besok siang kita undang PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah, kemudian juga para Kasuban untuk mendapatkan data faktual, begitu juga dengan Kepala BPKD. Kenapa? Karena ya otomatis lah dengan dampak corona seperti ini, orang yang tadinya mau jalan, mau ke mall, mau kemana, otomatis kan akan berkurang. Meskipun di dalam revisi Perda yang sekarang kita bahas itu akan meningkatkan pendapatan kita, tetapi proyeksi APBD 2020 sebenarnya sudah terkait dengan yang ada saat ini dengan pembahasan Perda tentang retribusi dan pajak itu. Itu khusus corona bisa. Ya, saya rasa kalau kaitannya dengan corona ya ada seperti itu, tapi saya pikir tidak terlalu signifikan. Tapi kan kemarin Pak Gub sudah ngeluarin kebijakan melarang tidak bakal mengeluarkan izin untuk acara-acara internasional dan keramaian, itu bakal berpengaruh juga sih, Bang? Ya sebenarnya kalau dibilang berpengaruh ya otomatis lah berpengaruh, karena kan itu pendapatan dari secara ini kan ada multiplier effect ya. Kalau ada event-event nasional atau internasional yang masuk ke Indonesia, otomatis kan ada pajak akan tumbuh, pajak rumah makan, pajak restoran, kemudian UMKM juga akan mendapatkan penghasilan dari sana yang secara multiplier effect akan berpengaruh meningkatkan pendapatan kita juga. Tetapi dengan adanya pelarangan itu, tapi saya rasa sekali lagi itu tidak terlalu signifikan lah. Tinggal bagaimana kita mendorong Bapenda dan BPKD untuk lebih
optimal di dalam menggali potensi-potensi pendapatan yang lain karena ini masih sangat-sangat terbuka. Oke, kasih Bang. Oke.